Eh, Balik lagi ke pembahasan soalnya. Sekarang tuh bakal soal dari 9.4 sama 9.5, yang dimana masing-masing itu ada 3 soal. Yang pertama itu ada soal 11, 16, sama 17, sama ada soal yang kedua itu adalah dari soal 7, dari 15, 19, sama 29. Nah, jadi untuk yang nomor 11 ini kita ada soal yang dimana sigma n sama dengan 1 menuju hingga itu n per n plus 200. Nah, untuk soal yang kayak gini kita itu awal-awal harus cek dulu nih. Cek aja dulu di uji divergensi. Kita tulis ya uji divergensi. Nah, uji divergensi ini kita itu mengubah semua ini menjadi AM terlebih dahulu. Dan berarti kita bisa melimitkan keduanya. Yang dimana N itu menuju hingga N sama dengan limit N menuju hingga yang dimana itu N per N plus 200. Nah, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita itu bisa langsung membagi semuanya dengan N. Berarti kita limit N menuju hingga kita punya N per N, lalu kita punya N per N lagi ditambah 200 per N. Nah, ini berarti kita punya hasil akhirnya adalah 1 per 1 ditambah 200 per N. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa tinggal langsung masukin aja limitnya. Berarti limit N hingga sama dengan N itu sama dengan 1 per 1 tambah per hingga, yang dimana ini hasilnya bakal 1 tambah 0 dan hasilnya 1. Berarti kalau hasilnya 1, berarti limit N sama dengan hingga AN sama dengan 1, berarti ini kita bisa dapat kesimpulan karena limit N sama dengan hingga AN itu tidak sama dengan 0, maka berdasarkan uji divergensi, sigma N sama dengan 1 sampai hingga N itu merupakan divergensi. Nah, kalau udah kayak gini, ini adalah hasil akhirnya. Jadi kita tahu bahwa ini itu adalah divergensi. Kita lanjut ke nomor kedua, yaitu nomor 16. Kita di sini punya sigma N sama dengan 1 menuju hingga itu adalah N per 2. Nah, sebenarnya ini kita bisa dulu ya uji divergensi. Uji divergensi kita bisa rubah N itu jadi ln per 2 pangkat N. Kita bisa limitin. Yang mana limit AN sama dengan limit N sampai hingga ln N per 2 pangkat N. Nah, ini kalau kalian langsung masukin hingga, itu kita dapat ln hingga
per 2 pangkat tahingga, yang dimana ini hasilnya akan menjadi tahingga per tahingga. Ini merupakan bentuk tertentu. Kalau uji divergensi kita nggak bisa, nah ini tips saja. Kalau soal yang seperti ini ada penyebutnya itu adalah X pangkat N, kita menggunakan uji rasio. Yang dimana kalau uji rasio itu kita limit N per sampai dengan tahingga itu adalah AN plus 1 per AN. Berarti kita bisa berubah limit sama tahingga, kita punya ln per 2n. Berarti kita itu punya ln n plus 1 yang dimana ini jadi 2 n plus 1 dibagi an, dimana an itu adalah ln n per 2 pangkat n. Kita ini bisa dijadikan perkalian ya, berarti kita punya ln n tambah 1 per 2 pangkat n tambah 1 dikali 2n per ln n. Kita bisa sederhanakan lagi n plus 1. Nah, 2 pangkat n plus 1 kalian bisa pisahkan jadi 2 pangkat n dikali 2. 2 pangkat n ln n. Ini 2 pangkat n bisa dicoret. Kita mendapatkan limit n sampai dengan sehingga ln n plus 1 per ln n dikali 1 per 2. Nah, kalau kalian udah dapat sampai sini, ini itu hasilnya tetap tahingga per tahingga kali setengah ya. Jadi ini belum kita jadi hasilnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita masuk ke penghopitalan. Yang dimana kita ini nggak usah pakai uji-uji lagi ya. Karena kita punya bentuk tertentu, kita bisa merubah limit ini jadi ya integral atau wajar, atau enggak yang limit bentuk tertentu, fungsi bentuk tertentu. Misal kalau kayak gitu kita tuh harus merubah semuanya itu jadi fx. Berarti kita punya limit n n menuju tahingga, limit kita itu punya fx sama dengan ln n plus 1 per ln n. Nah, kalau udah kayak gini, kita itu bisa melimitkan keduanya. Limit n sehingga ini fx sama dengan limit n menuju tahingga ini ln n plus 1 per ln n. Nah, untuk menghindar karena kita ini hasil nanti bakal tahingga per tahingga, kita itu bisa menggunakan L'Hopital, yang dimana kita bisa langsung menghopitalkannya menjadi limit n menuju tahingga ini itu jadi 1 per n plus 1. Dan ini saya salah. Oh ya betul. 1 per n plus 1 per 1 per n. Nah, kita bisa sederhanakannya jadi bentuk yang lebih enakan. Ini kita ganti dulu n nya jadi x ya.
X. Ini juga jadi X. Dan ini jadi X juga. Berarti kita itu dapat 1 per X tambah 1 dikali X. Nah, kalau udah kayak gini, kita itu tinggal seperti kayak nomor 1, yang dimana kita tuh X per X per X per X tambah 1 per X. Yang dimana ini menjadi limit X menuju hingga itu 1 per 1 tambah 1 per X. Yang dimana ini hasilnya akan jadi 1 plus 0. Dan ini hasilnya 1. Ini kita di sini aja ya. Karena f x sama dengan ln x plus 1, salah. Fx sama dengan ax. Maka dengan uji rasio sigma n sama dengan 1 hingga an adalah konvergen. Ini konvergen. Seperti itu. Kita lanjut yang nomor 17. Nah, untuk nomor 17 ini tuh kita bisa langsung pakai uji banding. Tapi kalau hanya uji banding, kita tuh hanya mendapatkan Bn yaitu n pangkat 3, n pangkat 5. Ini kalian cari ya, cari n pangkat apa sih? Pangkat terbesar dari atas dan bawah. Ini kita mendapatkan 1 per n2. Yang dimana kalau 1 per n2 itu hasilnya adalah konvergen. Maksudnya kenapa sih? Karena ini kan P. Karena P sama dengan 2, dan jika P lebih besar sama dengan lebih besar 1 itu menjadi konvergen, maka ini tuh konvergen. Tapi kalau hasilnya konvergen, kita belum mengetahui bahwa AN itu konvergen juga. Makanya kita menggunakan uji banding limit. Di mana uji banding limit itu lumayan berbeda dengan uji banding biasa. Karena kita itu menggunakan limit n menuju hingga itu adalah n per bn. Yang dimana kita tahu an itu adalah 4 n pangkat 3 plus 3n per n5 min 4n pangkat 2 plus 1. Kita ini bisa langsung kali aja ya. Kita langsung membalikan ini menjadi n kuadrat. Yang dimana hasil akhirnya itu adalah 4n pangkat 5 tambah 3n pangkat 3 n pangkat 5 min 4n pangkat 2 plus 1. Nah, kalau udah hasil yang kayak gini, kita itu bisa menggunakan cara uji divergensi sebelumnya, yang dimana ini tuh 4 pangkat n n 4 n pangkat 5 per n pangkat 5 dikurang 4n pangkat 2 salah 3n pangkat 3 per n pangkat 5 per
N pangkat 5 per N pangkat 5 dikurang 4 N pangkat 2 N pangkat 5 ditambah 1 per N pangkat 5, yang dimana hasil yang kita dapat itu adalah 4 dikurang 3 per N pangkat 2 per 1 dikurang 4 per N pangkat 3 ditambah 1 per N pangkat 5. Kita bisa langsung masukkan ya, berarti ini hasilnya adalah 4 min 0 per 1 min 0 tambah 0. Nah, hasilnya itu adalah 4. Ini adalah konvergen. Nah, kita bisa menyimpulkan karena limit n menuju hingga an per bn itu sama dengan 4 dan sehingga n sama dengan 1 sehingga bn itu sama dengan lebih dari 1 adalah konvergen, maka sigma n sama dengan 1 hingga an itu adalah konvergen juga. Nah, kayak gitu. Kita selanjutnya ke yang latihan 9.5. Ini kita berbeda ya. Kita itu punya yang namanya negatif 1. Karena kita punya negatif 1 di sini, kita itu sebenarnya bisa menggunakan cara yang memiliki mutlak. Sebenarnya uji divergensi itu kita bisa juga menggunakan mutlak di dalamnya. Kenapa? Karena kalau ini tanpa mutlak juga, nanti kan hasilnya bakal ada negatif sama positif. Dan kalau uji divergensi yang hasilnya adalah positif sama negatif, itu kan hasilnya bakal tidak ada ya. Berarti hasilnya juga adalah divergen. Sama aja kayak kalau hasilnya itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa simpulkan AN itu yang kita adalah 1 pangkat N plus 1 N per 10 N plus 1, kita itu bisa menggunakan uji divergensi yang dimana adalah AN mutlak, yang dimana ini tuh dapat limit N menuju hingga mutlak 1 N plus 1 kali N per 10 N plus 1. Karena min 1, kalau kita contohnya ini 1 jadi 2, itu bakal positif. Contohnya ini kalau ganjil tambah 1, genap tambah 1 jadi ganjil dan tetap dimutlakan jadi 1, berarti kita bisa simpulkan ini itu adalah N per 10 N plus 1. Kalau udah kayak gini, kita itu bisa menggunakan cara yang seperti biasa, yang dimana N per N 10 N per N tambah 1 per N, yang mana kita mendapatkan limit N menuju hingga 1 per 10 tambah 0 tambah 1 per N, dan kita bisa mendapatkan 1 per 10 di sini. Karena ln, kita bisa dapat kesimpulan karena limit N menuju hingga AN tidak sama dengan 0, maka sigma N sama dengan 1 hingga AN itu merupakan
Divergen kayak gini. Kita ingat-ingat ya, kalau uji divergensi itu kalau hasilnya itu tidak sama dengan nol, maka hasilnya adalah divergen. Kayak gitu. Kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 19. Nah, nomor 19 kita lihat ya, ini tuh ada 2 pangkat n. Kalau kita punya soal yang kayak gini, berarti kita bisa langsung aja menggunakan uji rasio. Tapi karena kita itu punya min 1 di sini, kita bisa menggunakan uji rasio mutlak. Nah, kalau kita menggunakan uji rasio mutlak, nanti ada kemungkinan jawabannya itu ada konvergen mutlak, konvergen bersyarat, sama divergen. Untuk soal yang ini kita langsung aja menulis bahwa limit n menuju tak hingga itu merupakan an plus 1 per an mutlak. Kita bisa tulis di sini bahwa limit n menuju tak hingga mutlak ini adalah min 1 pangkat n plus 1 n per 4 per 2 pangkat n. Kita mendapatkan limit n menuju tak hingga n pangkat 4 per 2n. Nah, kalau ada kayak gini, kita itu langsung menjadikannya ini. Kita pindahkan biar nggak terlalu bingung. Nah, kayak gini. Nah, berarti n per 4 per 2n itu ini berarti n plus 1 per pangkat 4, dan ini itu adalah, ini kita perjelas saja di sini ya, bahwa ini kita mendapatkan n per 4 per 2n. Dan kita mengadopsi soal ini jadi n plus 1 pangkat 4 ini 2n plus 1 langsung kita kali aja, yang dimana ini tuh an an itu adalah 2 pangkat n per n pangkat 4. Kita di sini bisa menyederhanakannya dengan cara n plus 1 pangkat 4 per 2n itu dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat n pangkat 4. Kita bisa coret ya, dan kita mendapatkan limit n sama dengan tak hingga itu n pangkat 1 per 4 per n pangkat 4, dimana itu adalah, ini adalah 2. Nah, ini bukan 2, salah, 1 per 2. Kita bisa menyederhanakannya ya, biar kita bisa gampang. N plus 1 per n pangkat 4. Ini kalau kita ke siniin, ini tuh n plus 1 per n tuh bisa langsung pakai cara yang sebelumnya ya. Pakai cara yang seperti ini. Dan nanti hasilnya itu bakal jadi 1. Berarti limit n sama n an plus 1 per an mutlak sama dengan 1 dikali 1/2, yang mana ini hasilnya bakal jadi 1/2. Dan kita tahu kalau di rasio, kalau ininya kurang dari 1, maka hasilnya itu adalah konvergen mutlak. Konvergen.
Dan karena ini kita menggunakan ini berarti konversi mutlak. Berarti karena P itu kurang dari 1, maka berdasarkan uji rasio mutlak, sigma n sama dengan 1 tak hingga an itu adalah konvergen mutlak. Nah, kita lanjut ke yang nomor 29. Ini itu kita bisa rubah dulu ya, jadi sigma n sama dengan 1 tak hingga dengan n plus 1, yang dimana ini tuh adalah 3n plus 1 per n pangkat 2. Kalau ada yang kayak gini, kita itu bisa langsung menggunakan uji rasio mutlak. Kenapa? Karena ada salah satu penyebut atau pembilang yang pangkat n. Kita bisa rubah dulu ya menjadi limit yang menjadi hingga yang dimana ini tuh n plus 1 per an mutlak sama dengan limit n 1 mutlak min 1 n plus 1. Ini kita hilangkan ya, karena udah dimutlakan. Berarti kita itu punya 3 pangkat n plus 2 per n plus 1 pangkat 2, yang dimana dikali n pangkat 2 per 3 n plus 1. Kita bisa ini ya, kita bisa sederhanakan yang di bagian ini kita punya 3 pangkat n kali 3 pangkat 2, dan ini adalah 3 pangkat n kali 3 dikali n per n plus 1 pangkat 2. Ini bisa coret, berarti kita itu mendapatkan 3 dikali n per n plus 1 per 2. Nah, kalau udah hasil kayak gini, kita bisa menggunakan metode lagi, berarti ini jadi 3 kali 1, hasilnya 3, yang dimana ini berarti lebih dari 1. Kita dapat kesimpulan, karena P lebih besar dari 1, maka menurut uji rasio mutlak, sigma n sama dengan 1 menuju hingga an merupakan divergen. Hasilnya kayak gitu deh. Oke, mungkin segitu aja ya penjelasannya. Kalau kecepatan maaf karena emang lagi buru-buru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.